Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang kita pakai tiap hari, tapi mungkin jarang banget kita pikirin. Sesuatu yang bikin mobil kita jalan, rumah kita terang, dan ya, pada dasarnya jadi mesin tak terlihat yang menjalankan dunia modern kita. Yup, kita akan bahas tuntas soal bahan bakar. Coba deh bayangin, lampu kota yang gemerlap atau kereta cepat yang melesat. Kita lihat itu semua setiap hari kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih dari mana sebetulnya semua tenaga yang luar biasa besar itu datang? Jawabannya itu sebenarnya ada di konsep yang sederhana, tapi powerful banget. Semuanya itu berawal dari sebuah zat yang kalau kita pikir-pikir, mirip kayak baterai kimia. Sebuah wadah yang nyimpan energi dari masa lalu dan cuma nunggu saat yang tepat buat dilepaskan. Nah, ini dia definisi dasarnya. Bahan bakar itu intinya adalah materi apapun yang menyimpan energi kimia yang bisa kita keluarkan, biasanya sih lewat pembakaran, buat menghasilkan panas atau tenaga. Mereka ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa dalam cerita energi kita. Oke, jadi siapa aja nih para pemain utama dalam cerita energi ini? Ternyata mereka tuh ada dalam berbagai macam bentuk dan rupa. Yuk kita kenalan satu persatu. Gampangnya, kita bisa kelompokkan bahan bakar berdasarkan wujudnya. Ada yang padat, contohnya batu bara, yang jadi andalan pembangkit listrik, meskipun ya ninggalin abu. Terus ada yang cair kayak bensin, ini energinya padat banget dan gampang dibawa-bawa. Dan yang terakhir ada wujud gas, seperti gas alam, yang pembakarannya paling bersih tapi butuh tangki khusus bertekanan. Nah, selain dari wujudnya, ada cara lain buat ngertiin bahan bakar, yaitu dari mana asalnya. Ini beneran, kayak cerita asal-usul superhero gitu. Kita bisa bedain antara yang kuno, yang terbentuk jutaan tahun lalu, sama yang modern, yang bisa kita buat hari ini. Ini dia nih perbedaan kuncinya. Bahan bakar fosil itu ibarat tabungan energi dari kehidupan purba yang terkubur jutaan tahun. Sekali kita pakai, ya habis, nggak bisa diisi ulang. Sebaliknya, biofuel itu asalnya dari tanaman yang baru aja kita panen. Artinya, ini sumber energi yang bisa terus diperbarui. Yuk kita lihat para raksasa tua ini. Ada minyak bumi, yang jadi bahan baku hampir semua bahan bakar transportasi kita. Ada batu bara, yang jadi tulang punggung listrik di banyak negara. Dan ada juga gas alam, yang dianggap pilihan paling bersih di antara ketiganya. Sekarang kita beralih ke para pemain modern. Ada biodiesel, yang bisa dibuat dari minyak nabati. Ada bioetanol, yang gampangnya adalah alkohol hasil fermentasi tanaman kayak tebu. Sampai ada biogas, yang kerennya bisa memanfaatkan gas dari kotoran ternak atau tumpukan sampah. Oke, kita udah kenal sama pemain-pemainnya. Tapi gimana caranya kita tahu mana yang paling bertenaga? Apakah 1 kilogram bensin itu lebih kuat dari 1 kilogram etanol? Ternyata ada loh cara buat mengukurnya. Ukurannya itu disebut nilai kalor atau heating value. Anggap aja ini semacam kepadatan energi dari tiap bahan bakar. Makin tinggi nilai kalornya, makin besar tendangan energi yang dikandung per kilogramnya. Biar gampang, kita coba bikin ini jadi lebih praktis. Bayangin deh, di depan Anda ada 2 tumpukan, beratnya sama persis, 2 kilogram batu bara dan 2 kilogram kayu kering. Kalau dua-duanya dibakar habis, kira-kira mana yang bakal ngasilin panas lebih banyak? Dan jawabannya ternyata telak banget. Dengan berat yang sama persis, energi yang dilepaskan batu bara itu jauh melampaui kayu. Perbedaannya signifikan banget kan? Coba bayangin, dengan massa yang sama, batu bara itu menghasilkan energi 2 kali lipat lebih banyak dari kayu. Nah, kepadatan energi yang luar biasa inilah yang jadi salah satu mesin utama pendorong revolusi industri dulu. Oke, ini sedikit catatan teknis buat yang penasaran aja ya. Jadi ada 2 cara ngukur energi ini, HHV dan LHV. Gampangnya gini, yang satu itu nilai teori total, yang satu lagi itu nilai praktis yang benar-benar bisa kita manfaatin di mesin. Nah, nilai praktis inilah yang paling penting di dunia nyata. Jadi, gimana ceritanya energi kimia yang kekunci di dalam batu bara atau bensin ini bisa berubah jadi listrik yang nyalain gadget kita? Nah, coba bayangin prosesnya itu kayak lari estafet energi. Coba bayangin ya, tongkat estafetnya itu dimulai sebagai energi kimia. Terus, lewat pembakaran, tongkatnya dioper dan berubah jadi energi termal atau panas. Panas ini lalu menciptakan gerakan, dan tongkatnya berubah lagi jadi energi mekanik. Dan di putaran terakhir, gerakan ini memutar generator untuk mencapai garis finish, yaitu energi listrik. Kita udah lihat dari mana asalnya, gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, kemana arah semua ini selanjutnya? Yuk kita intip sedikit masa depan bahan bakar.
Tren global saat ini tuh udah jelas banget. Kita lagi bergeser ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan salah satu kandidat terkuat yang memimpin perlombaan ini adalah hidrogen. Kenapa hidrogen? Alasannya super sederhana dan elegan. Saat hidrogen bereaksi sama oksigen, satu-satunya hasil akhirnya itu cuma air murni, H2O, udah. Nggak ada karbon dioksida, nggak ada polusi. Inilah yang bikin hidrogen sering disebut sebagai bahan bakar pemungkas yang bersih. Jadi ini pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng ya. Perjalanan dari kayu ke batu bara, terus ke minyak, dan sekarang kita melirik hidrogen, ini kan sebuah evolusi. Nah, saat kita berdiri di ambang era baru ini, pertanyaannya mungkin bukan lagi apa bahan bakar masa depan, tapi bagaimana kita akan beradaptasi, bagaimana kita membangun infrastruktur, teknologi, dan kebijakan untuk mendukungnya. Terima kasih banyak sudah menyimak.